ini target-target yang kita akan capai. Cukup berat ya. Corruption Perception Index sekarang sudah naik menjadi 3,0, naik tetapi mungkin tidak cukup signifikan untuk jadi kalau kita bayangkan target kita adalah 2014 5,0, maka masih sangat jauh ya. Jadi setahun aja misalnya naiknya 0,2. Jadi kita bayangkan kita masih punya 3 tahun, jadi 0,6 ya. Nah, jadi kalau rata-rata 0,2 baru 3,6 ya 3,6 lah kira-kira 2014 tuh. Demikian juga opini BPK ya, kita harap naik dari tingkat nasional 42,7% pada tahun 2014 menjadi 100%. Untuk tingkat pemerintahan daerah dari 2,73 menjadi 60%. Nah, demikian juga untuk National Integrity Index kita harap dari 6,64 menjadi 8,0, di tingkat subnasional 6,46 menjadi 8,0. Nah, demikian juga kemudahan berbisnis ya, tingkat level doing business kita ingin 2014 sampai pada tingkat 75. Jadi waktu tahun ini naik, maka Presiden agak khawatir bahwa target ini tidak kita akan capai gitu. Nah, hal yang sama untuk Government Effectiveness Index dan juga untuk LAKIP, meskipun ini LAKIP mungkin kita akan cek lagi kira-kira bagaimana substansi pelaporannya ini benar-benar bisa menjamin tingkat akuntability gitu. Nah, ini kira-kira tujuan kita sesuai dengan Grand Design 2025 adalah ke sini. Jadi peningkatan public service, kemudian bagaimana menciptakan pemerintahan akuntabel dan capable, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Ini yang kami bangun begitu Pak Menteri dan saya masuk ke Menpan. Sebenarnya kita coba untuk mensistematisasi lagi objektif-objektif atau sasaran antara yang bisa kita capai sampai 2014. Jadi paling enggak kita ingin menciptakan pemerintahan yang seperti ini: efficient governance, competitive and competence governance, open government, dan participative governance. Jadi ini dan ini hasilnya. Jadi kita harapkan ada semacam right size structure, jadi struktur yang sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan fungsi. Kemudian kita akan mengubah dari structural orientation kepada functional orientation. Jadi dari organisasi yang berbasis kepada struktur kepada yang berbasis kepada fungsional. Kemudian kita menginginkan ada satu engine reform yang kuat ya, itu konsolidasi antara Kementerian PAN, LAN, BKN, BPKP dan juga ANRI. Kemarin kita sudah mengadakan rapat kerja. Kita ingin mengharmonisasikan pelaksanaan ya, untuk 2012 pelaksanaan Pak, karena memang sudah ada di dalam DIPA segala macam, tapi kita ingin dalam pelaksanaannya ada sinergi, ada integrasi, ada koordinasi antar berbagai kementerian ini. Untuk 2013-2014 kita sudah mulai awal Februari untuk menyusun program secara bersama. Jadi Menpan sebagai policy maker, BKN sebagai competent base dan IT base human resource management system, sedangkan LAN kita harapkan nanti lebih banyak berfungsi sebagai competence based training dan research based policy ya. Nah ini BPKP kita harapkan bisa mengawal semua proses ini ya, dari proses misalnya menentukan berapa kebutuhan pegawai sampai proses promosi, rekrutmen pegawai negeri sipil dan seterusnya. Dan kita juga ingin ada anggaran-anggaran pemerintah yang bisa dikurangi dengan misalnya efisiensi penggunaan kendaraan dinas, efisiensi perjalanan dinas ya, dan seterusnya. Nah ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita ingin menciptakan budaya pemerintah yang kompetitif dan kompetens. Karena problem birokrasi kita itu pada umumnya adalah berada di dalam sebuah comfort zone ya. Jadi kita ingin mengubah dari comfort zone kepada competitive zones ya. Max, we are moving from comfort zone to competitive zones government. Ya, dengan beberapa hal. Jadi misalnya kita melakukan pemetaan secara pasti bagaimana analisis jabatan, beban kerja, ya, evaluasi jabatan untuk mengetahui berapa sebenarnya pegawai negeri sipil yang kita butuhkan dengan tingkat kompetensi seperti apa gitu. Nah sekarang kita sudah lakukan itu dengan tahap pertama untuk melatih kembali analis jabatan di KL dan juga Pemda. Jadi menurut hitungan kita membutuhkan kurang lebih 4.125 untuk seluruh KL dan Pemda. Kita sudah latih secara bertahap supaya mereka bisa melakukan analisis tersebut gitu ya.
Kemudian kita juga mulai menekankan competence based human resource ya dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi kemarin kita sepakati standar kompetensi nanti yang buat BKN, trainingnya, competence based trainingnya dilakukan oleh LAN. Kita ingin membuat semacam jaringan bersama antara LAN, BKN, Kempan, ANRI, dan BPKP untuk sejumlah database. Jadi kita bisa akses bersama itu. Nah ini, termasuk pemanfaatan hasil diklat. Jadi bagaimana hasil diklat ini nanti bisa langsung connect dengan kebutuhan di BKN. Yang selama ini kadang-kadang juga ada sering nggak nyambung gitu antara. Nah kita juga ingin kemarin kita sepakati ada policy making untuk diklat, ada pelaksana diklat, ada sertifikasi terhadap hasil diklat itu. Dan itu tidak dilakukan sendiri oleh LAN. Jadi kita bagi-bagi siapa yang membuat policy, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang akan melakukan sertifikasi terhadap diklat. Karena selama ini diklat itu selesai begitu aja, tapi nggak ada sertifikasinya, baik diklat teknis, fungsional maupun diklat struktural ya. Nah kita ingin itu ada sertifikasinya gitu. Nah kemudian kita juga ingin memperkenalkan open promotion system di dalam pengisian jabatan. Dan ini sudah kita lakukan dalam pengisian jabatan Kepala LAN, Kepala BKN, staf ahli bidang hukum di Menpan, dan Deputi ANRI. Sekarang proses akhir, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa mendapatkan 3 nominasi terbaik. Karena kita harus mengusulkan tiga terbaik kepada Presiden dalam proses TPA. Tapi paling tidak kita mendapatkan 2 hal. Pertama, prosesnya sudah kita buat terbuka, memberi kesempatan orang yang sama untuk bisa berkompetisi. Yang kedua, kita memberikan usul 3 terbaik kepada Presiden, meskipun nanti Presiden yang memutuskan pada tingkat akhir. Nah ini, kami mendapatkan kesan yang bagus ya, terutama dari peserta. Mereka mengatakan ini cukup fair, jadi apapun hasilnya mereka sangat senang sudah dilibatkan dalam proses ini. Sedangkan dari para penguji ada 9 orang, Pak Sarwono, Pak Sofyan, Pak Priyono, Pak Kristiadi, dan seterusnya, merasa kalau mereka pun di proses seperti ini nggak mungkin juga tidak ada jaminan mereka bisa jadi kepala BKN, kepala LAN gitu. Jadi artinya ini satu proses yang saya sangat baik gitu.